Sobat Literasi, selamat datang kembali di Trans Podcast bersama saya Novianti dan kali ini saya bersama teman rekan kerja saya yaitu adalah Faris. Halo, aku Faris Alfurkon. Halo Faris, Faris apa kabar Faris? Sedikit tidak baik-baik saja ya ngelihat teman-teman semuanya pada sakit. Oh ya, betul banget ya Lagi karena musim hujan. iya betul. Tapi meskipun sekarang kita mau musim hujan ya udah masuk sih ya, udah masuk ya, udah banget. masuk musim hujan kita harus tetap jaga kesehatan ya. Mm-mm. Betul sekali, jaga kesehatan, Makan jaga yang benar. pola makan dan pola tidur juga dan jangan lupa untuk minum vitamin juga ya Faris ya. Betul banget. Iya, oke Faris, kali ini kita mau membahas apa nih di podcast hari ini? Kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya ini udah sering kita lihat sehari-hari gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu ngeh sama itu, nggak terlalu memperhatikan itu. Coba Oh. apa itu clue-nya tuh? Cluenya apa ya? Karena kita kan perusahaan pembiayaan ya, Yes. pasti membicarakan tentang keuangan, Nah, ya. nggak jauh-jauh dari situ. Iya, apa ya kira-kira manajemen keuangan? Bukan. Keuangan pranikah? Bukan. Enggak. Bukan juga ya. Apa ya kira-kira? Inflasi? No. 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 Apa dong? Coba kita kasih tahu nih ke sahabat literasi Kita kita. bakal bahas program OJK. Wah, apa tuh? Namanya itu Laku Pandai. Laku Pandai. Kok saya baru denger ya? Kira-kira bisa dijelaskan? Tapi tahan dulu ya, sebelum kita menjelaskan apa itu Laku Pandai ya, kita mau reminder nih sama teman-teman sobat literasi ya, untuk bisa like, comment, dan subscribe podcast kita ya, podcast PT Trans Pacific Finance ya. Dan nanti setelah acara podcast ini nanti akan ada quiz. Betul nggak? Betul, bakal ada pertanyaan tentang apa yang kita bahas sekarang. Oh ya betul banget, nanti ada beberapa kuis buat teman-teman, jadi jangan lupa ditonton dulu, nanti akan mendapatkan hadiah voucher belanja. Oke Sobat Literasi, sekarang kita memulai pembahasan tentang Laku Pandai ya. Jadi coba dijelasin, Faris, Laku Pandai itu apa sih? Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, Laku Pandai ini kan dari OJK. Kepanjangannya itu Laku Pandai itu lumayan panjang nih. Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan kondusif. Secara konsep, program ini tuh ingin supaya masyarakat itu mendapat layanan keuangan secara menyeluruh gitu loh. Semua lapisan masyarakat dapat layanan keuangan kayak gitu. Masih belum jelas juga kan? Iya, Tapi kita lebih karena saya sendiri baru mendengar ya Laku Pandai itu seperti apa. Nah, kira-kira takutnya dari sobat literasi juga ada yang belum memahami ya Laku Pandai itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan secara bahasa yang lebih manusia gitu. lebih universal ya, lebih relax gitu didengarnya. Oke. Itu seperti apa sih? Jadi sebelumnya itu kita kalau mau mengakses layanan keuangan itu lewat beberapa channel kan, pertama lewat bank, Ya, atau lewat ATM, ya. atau lewat m-banking, M-banking. ya kan? Nah dengan program Laku Pandai ini kita bisa nggak usah kesana lagi, Oke. gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara bank-bank ini meletakkan agen-agen di berbagai tempat. Gitu loh. Jadi misalnya di warung kah, di restoran kah, atau misalnya bahkan di laundry, tempat tukang tambal ban. Itu tuh bank itu jadi punya cabang di situ. Oke, berarti targetnya tuh memang ke orang-orang yang memiliki usaha. Benar. Apapun itu usahanya ya, mau sekecil apapun itu usahanya bisa menggunakan atau bisa ikut dengan agen Iya, Laku Pandai itu ini. target ke agen. Oh, Tapi sebenarnya target utama OJK di sini adalah mereka pengen tadi layanan keuangan mereka tuh, layanan keuangan tuh bisa dirasakan oleh siapa saja. Dan itu kan nggak memungkinkan kalau mereka misalnya ada bank misalnya buka cabang di kampung gitu, buka cabang di KCP gitu di kampung kan nggak mungkin. Jadi fungsi-fungsinya tetap sama, fungsi-fungsi bank, tapi si bentuknya aja dikecilin. Jadi dalam bentuk agen. Nah, proyek Laku Pandai itu sebenarnya itu oke. agen perbankan sebenarnya. Berarti ini ya tujuannya itu untuk mempermudah pelayanan keuangan ya, dan juga untuk meningkatkan industri keuangan kali ya gitu ya. Betul banget. Kalau
kalau untuk dari masyarakatnya Iya. supaya layanan keuangan itu bisa diakses. Iya. Kalau dari mungkin sisi agennya itu supaya ikut meningkatkan industri keuangan gitu. Kira-kira tujuannya ini kan tadi seperti itu ya, untuk meningkatkan pelayanan keuangan di masyarakat dan juga meningkatkan industri keuangan ya. Nah, terbuatnya program Laku Pandai ini tuh dari kapan sih kira-kira? Soalnya dari saya sendiri gitu, saya baru mendengar program ini gitu, baru tahu. Tapi kalau misalkan dari apa ya, dari yang saya pernah temui gitu ya, kayak di agen-agen yang bisa transfer, iya, Laku Pandai itu. iya, oh gitu, yang bisa transfer, Misalnya kamu kita transfer di mau warung gitu, iya, tarik tunai. Nah, itu gitu kan. Terus kita mau belanja apa atau bayar listrik bayar listrik di warung kayak gitu misalnya. bisa juga. Bisa, itu Laku Pandai itu. Jadi seperti yang kamu tanyakan tadi, awal mulanya gimana ya? Jadi awal mulanya itu dari tahun 2015 sebenarnya. Waktu itu nggak begitu banyak bank yang ikut, kalau nggak salah 4 atau 8 bank gitu Oh ya. ikut. Kalau sekarang Kalau sekarang tau nggak, sekarang itu udah 32 bank yang ikut program Laku Pandai ini kayak gitu. cukup menarik ya. Jadi 32 bank ini menyediakan agen-agen Laku Pandai lah di warung-warung sekitar kita gitu loh, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Agennya sendiri itu sekarang jumlahnya itu ada 1,45 juta orang. 1,45 juta orang. juta orang. Jadi lumayan banyak. Lumayan banyak ya dari Agen bukan, 2015 ya. iya, agen loh itu bukan nasabahnya gitu loh. Gimana nasabahnya makin banyak kan? Iya iya betul. Kayak Oh. gitu. Bedanya Laku Pandai ini dengan bank-bank konvensional ya, itu bedanya apa sih kira-kira? Sebenarnya sama aja fungsi-fungsi yang diemban oleh agen-agen Laku Pandai ini. Di Laku Pandai kita bisa transfer, tadi itu kan bisa tarik tunai, bisa buka rekening, bahkan bisa menabung, atau bisa bayar ini itu, bayar cicilan segala macam. Sebenarnya sama aja, tapi skalanya lebih kecil. Lebih kecil, oke. Kayak gitu, karena kan mereka kan cuma di warung aja gitu. Mereka misalnya kita tarik tunai kan kita nggak bisa mungkin tarik tunai beratus-ratus juta dong, Iya, karena iya, mereka betul. di warung kayak gitu. Atau misalnya kita menabung itu akunnya itu namanya basic saving account. Oh, Mm-mm. itu kira-kira berapa tuh basic saving account? Jadi basic saving account itu nggak ada minimal saldo pertama. Terus kayak biaya adminnya juga nggak ada. Tapi ada maksimalnya 20 juta simpenannya kayak simpenannya. gitu. Dan dapat debit bulanan itu maksimal 5 juta. Oh, Kayak oke. gitu. Oke. Emang targetnya emang apa? Untuk masyarakat menengah ke bawah dan unit-unit ekonomi skala kecil. Skala kayak kecil ya, gitu. berarti memang untuk apa ya, mempermudah ke masyarakat yang memang mereka kondisinya ada di daerah gitu ya. Benar banget. Tapi kan kalau misalkan zaman-zaman sekarang kita bahasanya tuh Gen Z ya, Gen Z kan biasanya pakai M-Banking. Ya, M-Banking juga kan kalau misalkan kita mau tarik tunai kan tetap harus ke ATM kan. Nah, mungkin kalau misalkan sobat literasi yang tidak menemukan ATM bisa ke agen-agen tersebut. Bisa banget, gitu bisa ya. banget Oke. sebenarnya. Oke, cukup menarik ya, Riz ya. Menarik banget. Rekomen banget gitu, maksudnya untuk kita sebagai masyarakat ya, apalagi kondisi kita ada di apa ya, di daerah yang cukup jauh dengan perkotaan gitu. Mungkin nanti saya akan coba deh ke Kalau lagi pulang kampung ya, cobain. Lubang kampung. Ya, nanti mungkin saya akan coba ke agen-agen seperti itu ya, untuk bisa, karena kan di situ bisa transaksi benar, transfer ya, terus kita mau beli token listrik bisa. Pun bisa tahu. Oh bisa juga. Oh, bisa. itu keren banget sih ya. Oke, anyway, terkait agen ya, dari tadi kita membahas agen ya. Kita juga ada agen juga Wah, nih, Riz. aduh, agen apa tuh? Kalau di kita tuh namanya agen dana tunai. Oh, gitu. Iya, sama seperti yang tadi Faris katakan tentang agen Laku Pandai ini ya, bicara tentang semangat. Nah, ini juga sama nih semangatnya. Bisa dijelasin nggak, Riz, nih semangat agen dana tunai itu sama nggak sih dengan Laku Pandai? Sebenarnya sama aja sih agen dana tunai sama agen dana tunai dan agen Laku Pandai ini sebenarnya ingin memberdayakan gitu unit terkecil dalam masyarakat gitu. Memperluas lah ya. Pertama itu memberdayakan unit terkecil dalam masyarakat supaya bisa berdaya secara ekonomi gitu loh. Oke, iya. Dan agen dana tunai pun kayak gitu, sama juga kayak gitu. Tapi mungkin untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya kita
panggil tamu aja nggak sih? Ya, betul, betul sekali ya, betul sekali. Nah, karena di kita juga ada agenda Natuna ya, jadi kita mungkin akan ngobrol sedikit membahas tentang apa sih yang namanya dengan agenda Natuna di PT Trans Pacific Finance gitu. Betul. Nah, kita ada ahlinya nih ya. Iya Kita sambut benar. dulu ya. Oke, nah Faris, saat ini kita sudah ada Wah. tamu spesial. Spesial. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini kita bertemu dengan tamu spesial dari PT Trans Pacific Finance ya, beliau yaitu Bapak Firmanto. Dia ahli dalam bidangnya ya terkait agenda Natuna. Nah, halo Bapak Firman. Halo. Iya, gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, sehat ya Bang Pak? Novi, gimana, Mas Faris? Alhamdulillah saya baik Pak. Gitu. Baik ya, kita berdua Tapi tadi padahal kita bilangnya sakit ya. kita baik-baik aja. Baik ya. Kegiatannya Pak sehari-hari. Oke, baik. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, nama saya Iya. Firmanto. Kebetulan saya menjabat sebagai Region Head wilayah Jakarta di PT Trans Pacific Finance. Mm-mm. Itu pekerjaan sehari-hari saya. Iya. Ya, ada yang mau ditanya lebih lanjut? Kalau tanya personal kayaknya nggak bisa dia kalau di sini. Boleh, nggak apa-apa di sesi yang berbeda nanti. Cukup. Nah, Pak, gini, kita kan tadi menjelaskan atau ada pembahasan terkait OJK ya, yaitu program Laku Pandai, di mana di situ kita ada agen dari Laku Pandai itu. Pemerataan layanan keuangan Pak. Iya, betul. Nah, Sangat menarik sekali tadi saya mendengar. iya, betul Pak. Nah, ternyata agen Laku Pandai ini hampir sama nih semangatnya seperti Laku Pandai. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak Pak untuk sobat literasi yang menonton podcast Trans ini ya, agen dana tunai di PT Trans Pacific Finance itu seperti apa? Mungkin dana tunainya dulu kali Pak. Boleh. Mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai dana tunai di PT Trans Pacific Finance ya. Iya. Kalau untuk dana tunai sendiri itu merupakan pinjaman yang diberikan dalam bentuk tunai berupa uang ya, berupa uang. Jadi ini sebagai salah satu solusi keuangan untuk keperluan pribadi yang butuh modal nih. Modalnya itu modal apa saja? Bisa untuk biaya pendidikan, bisa untuk modal usaha, bisa untuk biaya pengobatan, bisa buat pernikahan nih Mbak Novi nih. Satu lagi bisa untuk renovasi rumah. Prosesnya mudah, cukup dengan menjaminkan BPKB kendaraan Anda di PT Trans Pacific Finance dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, itu dengan mudah kita. Kemudian pinjaman di dana tunai di Trans Pacific Finance ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oh, OJK lagi. Ya, jadi pinjaman ini kita sebagai debitur akan merasakan aman ketika mendapatkan pinjaman di dana tunai di Trans Pacific Finance begitu Mbak. Lalu kalau untuk agen dana tunainya sendiri itu apa Pak sebenarnya Pak? Oke, kalau di perusahaan kita itu mungkin tidak jauh berbeda dengan di Laku Pandai tadi ya. Kalau agen dana tunai itu merupakan mitra bisnis kita dari perusahaan Trans Pacific itu yang terkecil. Jangkauannya ini pun sama, sampai ke masyarakat terkecil, sampai dengan keluarga. Jadi tidak perlu berbadan usaha, tidak perlu memiliki CV, perusahaan komanditer ataupun perusahaan badan hukum yang lainnya. Dia cukup sebagai ibu rumah tangga, usaha warung kelontong, atau usaha tambal ban. Dia bisa menjadi agen dana tunai di perusahaan kita. Syaratnya mudah. Dia hanya sebagai warga negara Indonesia ya, yang pasti dia punya KTP, dia memiliki KTP, kemudian punya rekening tabungan, itu sudah cukup bisa mendaftarkan ke perusahaan kita sebagai agen dana tunai. Tinggal datang ke kantor-kantor cabang kita ataupun dapat menghubungi tim marketing dari dana tunai di perusahaan Trans Pacific Finance cabang manapun. Iya. Benefitnya pasti ada. Di sini ada other income apabila menjadi agen dana tunai di
tempat kita. Berarti hampir sama seperti Laku Panda ya, karena untuk modal juga kan ya, untuk modal terus tadi persyaratannya juga cukup mudah ya. Berarti memang harus ada KTP ya Pak ya, Iya, karena KTP tabungan betul, gitu. karena kita akan memberikan fee terhadap agen dana tunai itu yang kita berikan langsung apabila ada pembiayaan yang disetujui oleh perusahaan kita. Mereka akan mendapatkan benefit itu. Benefitnya itu tergantung dari lama pinjaman dan besarnya pinjaman dari debitur tersebut. Oh, tergantung ya dia tergantung. meminjam. Kalau nominalnya itu saya rasa sangat menarik ya. Dengan debitur proses pembiayaan yang nominalnya 3 sampai 5 juta itu, benefit buat agen dana tunai itu bisa 200 sampai 500 ribu per satu konsumen. Lumayan ya. Lumayan Oh, ya. pasti. Iya. Dan perjenjang ada 5 juta sampai dengan 7 juta itu pun bisa angkanya lebih besar lagi. Bisa sampai 300 sampai 500 ribu, dan kalau di atas 7,5 juta sendiri itu bisa lebih besar lagi. Angkanya itu bisa sampai dengan maksimal di 600 ribu. Itu di luar dari benefit progresif yang akan didapatkan oleh agen dana tunai tersebut. Angkanya cukup lumayan. Iya. Bicara 1, 2, 3, kalau lumayan dalam sebulan itu bisa mendapatkan others income di luar dari pekerjaan mereka yang memang setiap bulannya itu sudah punya income sendiri. Seperti itu. Berarti ketika ada nasabah yang mau nih ya Pak lewat agen tersebut, dengan nominalnya yang cukup besar, dia juga akan mendapatkan income yang cukup besar gitu ya? Ya, pastinya kalau untuk hari ini pembiayaan di Trans-Pasifik itu kan di roda 2 ya, Iya. via. Kalau roda 2 itu pastikan harga kendaraan yang ditaksasi itu kan nominalnya pasti tidak akan melebihi dari harga OTR kendaraan yang rata-rata itu di bawah 15 juta. Tapi kalau seandainya ada pun tidak jadi masalah buat kita untuk membiayai pendanaan untuk yang tadi tuh bisa buat biaya pendidikan, Renovasi rumah. iya. Yang Rumah juga bisa ya Pak? pernikahan itu. Oh ya. Kalau dalam waktu dekat. Bisa Pak, bisa. Faris mungkin Pak. Enggak, saya apa. Iya, berarti macam-macam ya Pak mod. Ya, kalau bilangnya macam-macam sih mungkin lebih ke roda 2 ya kalau Iya. ya. Kalau untuk dana tunainya ya. Oke, baik. Menjanjikan juga ya programnya ya. Iya, kayaknya sih hampir sama seperti Laku Panda ya, Riz ya. Nah, kayak tadi semangatnya itu ya. Kalau dari Laku Pandai sendiri tadi, Memberdayakan ekonomi pokoknya. tapi kalau misalkan di kami dana tunai itu kan usahanya cukup luas ya, karena memang dengan nominal yang cukup banyak juga, besar, dan itu bisa digunakan untuk macam-macam, untuk pernikahan ya, biaya pernikahan, renovasi, sekolah, obatan juga ya Pak ya. Kira-kira Pak, untuk menjadi agen dana tunai di PT Trans-Pacific Finance ini butuh waktu yang lama nggak Pak? Enggak. Yang bersangkutan tinggal menghubungi yang tadi saya sampaikan ya, jadi bisa datang. Harus ke kantor pusat atau di cabang-cabang juga bisa daftarnya? Kita Trans-Pasifik hari ini sudah ada 29 cabang yang bisa didatangi, bisa langsung ke kantor cabang kami, kemudian bisa dengan tim marketing dana tunai, kami akan melayani pada saat itu juga bisa menjadi agent dana tunai di perusahaan kita. Syaratnya mudah, hanya itu saja yang tadi. Mudah ya. Ada perlu- batasan usia nggak Pak? Belum ada syarat-syarat khusus, tidak. Tidak ada batasan usia. Tidak ada. Mau dia KTP. KTP 17 tahun berarti ya. Oke. Sangat ya, berarti mereka sudah cukup Iya, siap. cukup siap. Oke. Janjikan juga ya programnya ya. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman semua kami tunggulah kehadirannya gitu. Iya, jadi untuk sobat literasi ya, kalau misalkan berminat untuk menjadi agen dana tunai di PT Trans-Pacific Finance, bisa banget datang ke
ke cabang masing-masing ya, karena kita. Oke, tadi itu pembahasan cukup menarik ya dari Bapak Firmanto terkait agenda Natuna. Nah, untuk kesimpulan podcast hari ini bagaimana? Lumayan panjang sih pembahasan kita hari ini, tapi satu hal yang bisa kita tarik adalah kita tuh punya banget program layanan keuangan yang sangat inklusif gitu, dan kita harus lebih aware tentang hal itu. Dan kita harus lebih aware juga bahwa semua orang itu berhak atas pelayanan keuangan dan akses terhadap pelayanan keuangan kayak gitu. Jadi orang-orang jangan lagi nyimpen duit di bawah bantal, di apa namanya toples wafer, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai nyimpen uang di ini ya, di ayam-ayaman. Itu bukan waktunya. Berarti keuangan semua berhak mendapatkan layanan keuangan yang setara seperti itu. Cukup menarik ya untuk podcast hari ini. Untuk teman-teman sobat literasi ya, kita akan ada kuis ya nanti ya di deskripsi itu ada beberapa pertanyaan buat teman-teman yang tertarik ingin ikut tapi harus menonton video ini dulu sampai dengan selesai. Jadi nanti di deskripsi itu ada beberapa pertanyaan dan hadiahnya juga cukup menarik ya, voucher belanja buat teman-teman yang senang sekali belanja. Untuk 10 pemenang pertama. 10. Ya, jadi 10 orang yang menjawab pertanyaannya dengan benar, 10 orang pertama bakal nanti kita kirim. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke semua teman-teman ya yang punya platform Instagram, mungkin ya Twitter, Pet atau semua sosial media ya. Jangan lupa di-share gitu. Jadi cukup sekian dari saya Novianti. Saya Faris Al-Furqan. Terima kasih sudah menonton podcast dari kami ya. Sampai jumpa. Semangat pagi. Bye.